Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizda Fenita akan mempresentasikan mengenai laporan progres penelitian saya yang berjudul Pengaruh jenis pelarut terhadap aktivitas antioksidan ekstrak daun tumbuhan tengkorak secara maserasi menggunakan metode DPPH. Selanjutnya yaitu pengumpulan sampel, yaitu proses pengambilan sampel. Yang pertama, tanaman takoka kita kumpulkan sebanyak 1 kilogram, kemudian pemisahan daun dari tanaman. Selanjutnya yang ketiga yaitu daun takoka dicuci dan dibersihkan dari segala macam kotoran. Yang keempat, daun di oven pada suhu 40-50 derajat Celcius selama 6 jam. Yang kelima, daun takokak yang telah kering selanjutnya dihaluskan hingga menjadi bubuk menggunakan blender. Nah, yang terakhir yaitu bubuk daun takokak dilakukan untuk proses lebih lanjut yaitu dimaserasi. Nah, untuk alat dan bahan yang digunakan, yang pertama yaitu daun takokak, gelas ukur, batang pengaduk, wadah maserasi, corong kaca, oven, kertas saring, blender, metanol dengan persentase 70%, etanol dengan persentase 70%, dan etil asetat dengan persentase 70%. Nah, tahap penelitian yang telah dilakukan, yang pertama mengumpulkan sampel daun takokak, dan yang kedua yaitu proses ekstraksi sampel daun takokak dengan metode maserasi. Selanjutnya itu ada ekstraksi sampel. Nah, sampel ditimbang sebanyak 30 gram, kemudian sampel dimasukkan ke wadah maserasi, selanjutnya ditambahkan pelarut metanol, etanol dan etil asetat dengan perbandingan sampel dan pelarut yaitu 1:10. Selanjutnya rendaman sampel diletakkan di tempat gelap dan terhindar dari sinar matahari. Selanjutnya maserasi dilakukan selama 3 kali 24 jam dengan pengadukan setiap 12 jam. Selanjutnya yaitu setelah 3 hari rendaman sampel disaring dan didapatkan hasil filtrat. Yang ketujuh yaitu hasil filtrat selanjutnya diproses evaporasi hingga didapat ekstrak daun takoka. Nah, rencana penelitian ke depannya yang pertama yaitu ada evaporasi. Nah, proses evaporasi ini akan dilakukan di PT Timah Industri. Selanjutnya yaitu ada screening fitokimia. Nah, dilakukan pengujian flavonoid, alkaloid, saponin, tanin, dan steroid. Yang terakhir yaitu analisa aktivasi antioksidan. Nah, pengujian antioksidan menggunakan larutan DPPH dengan instrumen spektrofotometri UV-Vis dengan panjang gelombang 517 nanometer. Nah, untuk kendala penelitian pada tahap ini yang pertama yaitu pada proses pengumpulan sampel karena banyak daun yang tidak mulus atau terdapat bercak hitam pada daun sehingga daun hasil sortir yang didapatkan sedikit dan setelah dikeringkan sampel yang didapatkan lebih sedikit dari perkiraan. Nah, yang kedua yaitu proses pengeringan dilakukan dalam oven selama 6 jam. Namun, dalam praktiknya, proses ini tidak dilakukan secara langsung selama 6 jam dalam oven karena menggunakan oven laboratorium di pabrik dengan penggunaan bersama, sehingga pemanasan harus dijeda terlebih dahulu, lalu kemudian dimasukkan kembali hingga pemanasan genap 6 jam dalam oven. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.